kita akan membahas masih di dalam pembahasan tentang Pentateuch, ya. Nah, kita akan secara khusus membahas tentang tema-tema. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang genre, tema-tema apa saja yang ada di dalam 5 kitab Pentateuch, ya, yang menjadi tema besar dari yang ingin Allah sampaikan melalui Pentateuch itu sendiri. Yang pertama adalah berbicara tentang supremasi, ya. Kedaulatan, kemahakuasaan, ya, kedaulatan dan kemahakuasaan Allah yang dinyatakan di dalam 5 kitab itu. Nah, tentu saja ini adalah tema yang sangat penting karena apa? Kita bisa melihatnya di dalam peristiwa penciptaan. Jadi ada kedaulatan Tuhan yang memimpin dunia ini, menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini, ya. Menandakan kedaulatan dan kemahakuasaan Allah, supremasi Allah yang dinyatakan bagi dunia. Supremasi Allah yang lain itu bisa tercipta juga ketika Allah membebaskan, ya, bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel, menyatakan bahwa umat pilihan itu adalah umat yang ditebus. Artinya kemahakuasaan Allah, supremasi Allah itu tidak dapat ditolak, tidak dapat dilawan bahkan oleh bangsa Mesir, oleh Raja Firaun sekalipun. Lalu kalau kita lihat supremasi yang lain adalah memasuki tanah perjanjian. Masuki tanah perjanjian, di mana dari sejak Abraham Allah sudah memanggil umatnya untuk memasuki tanah perjanjian sampai kepada Yosua. Nah, jadi ini menunjukkan supremasi Allah juga yang besar sekali, yang tidak dapat ditolak meskipun ada bangsa-bangsa lain yang menghadang, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang seolah-olah membuat perjanjian Allah ini bisa gagal, tapi ternyata tidak. Nah, ya, jadi kita lihat ini secuplik saja. Kalau kita lihat menunjukkan tentang supremasi Allah dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, lalu tema berikutnya apa lagi yang penting? Ya, berbicara tentang seriusnya dosa bagi Allah. Jadi bagi Allah dosa itu sangat serius, ya, sangat penting sekali, tidak bisa dianggap remeh. Ya, jadi tema tentang seriusnya dosa ini menjadi tema besar juga yang dinyatakan di dalam kitab-kitab di Pentateuch. Misalkan, ya, kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi Allah memandang serius sehingga manusia akhirnya jatuh dalam dosa itu, diusir dari Taman Eden dan menghadapi kesulitan di dalam menjalani kehidupannya. Lalu kalau kita lihat lagi seriusnya dosa dari mana lagi? Ya, peristiwa lembu emas. Contoh, ya, ada banyak sebenarnya kalau kita lihat menandakan keseriusan Allah terhadap dosa itu. Ya, jadi dosa tidak bisa ditoleransi, sehingga pada waktu itu bangsa Israel yang menyembah berhala pun menerima penghukuman. Jadi seriusnya dosa ini selalu berbuah konsekuensi atau hukuman. Nah, ya, jadi selalu berbuah hal yang seperti itu. Contoh lain, misalkan apa lagi? Kita lihat hukum-hukum, ya, di dalam kitab Imamat. Kenapa
Ini kan tema di dalam imamat, kita tahu sendiri adalah tema tentang kekudusan. Jadi Allah memandang kekudusan itu sangat penting dan memandang dosa itu harus dipisahkan, ya. Ya, jadi umat Allah yang kudus itu dipisahkan dari dosa. Jadi kita lihat betapa pentingnya sekali tema tentang keseriusan terhadap memandang dosa, ya. Dan tema berikutnya adalah berbicara tentang anugerah. Ini tema yang tidak boleh terlewatkan, bahwa Allah memandang anugerah itu sangat penting. Nah, jadi tema tentang anugerah ini adalah tema yang sangat penting, ya, di mana Allah mengaruniakan perjanjiannya. Tentang siapa? Tentang Yesus, ya. Jadi sejak dari zaman di kitab Pentateuch, Allah sudah menjanjikan tentang Yesus, ya, sebagai penebus. Nah, lalu tema tentang anugerah masih ada lagi, ya, ketika pembebasan bangsa Israel. Jadi itu semua ada wujud anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Ketika Musa bisa membawa mereka menyeberangi laut Teberau, ya, itu kan semua adalah bagian dari anugerah yang Tuhan nyatakan, bukan karena usaha mereka, bukan karena kepandaian mereka. Nah, jadi 3 tema ini adalah tema-tema besar yang menghiasi di sepanjang penulisan kitab-kitab Pentateuch, ya, yang ada dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, disinilah kita lihat ketiganya ini tidak berdiri sendiri, ya. Ketiganya ini saling melengkapi satu dengan yang lain dan membuat kesatuan di dalam yang namanya metanarasi. Metanarasi. Metanarasi apa? Yaitu dari sejak awal mula penciptaan, Allah itu sudah merancangkan narasi besar, ya, tentang keselamatan yang menandakan supremasi Allah, menandakan keseriusannya memandang dosa dan menyatakan anugerahnya. Nah, jadi metanarasi di dalam keselamatan ini sangat penting sekali untuk kita pahami, sehingga kita bisa mengerti bahwa Pentateuch itu tidak terpisah dari bagian kitab-kitab lainnya sesudah dari kitab Ulangan. Dan di sepanjang Alkitab semuanya merangkum yang namanya metanarasi, ya. Metanarasi yang berasal dari Allah, yang menyatakan kedaulatannya, kedahsyatannya, dan juga keselamatan. Artinya keselamatan yang awalnya bermula dari bangsa pilihan, yaitu Israel, bergerak maju menjadi semua orang dari segala bangsa. Nah, jadi metanarasi keselamatan itu tertuju tidak berhenti kepada bangsa Israel saja. Memang di sini berbicara tentang bangsa Israel, tapi nanti di sepanjang Alkitab ada progres di mana metanarasi itu bergerak dari bangsa umat pilihan Allah kepada semua orang, dari bangsa Yahudi menuju Gentiles, Yunani, menuju all of people, semua orang. Nah, jadi kita lihat ini betapa pentingnya sekali kita berbicara tentang metanarasi itu, dan semua itu terangkum di dalam yang kita sebut metanarasi keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus, ya. Nah, jadi ini metanarasinya.
ultimat adalah metanarasi di dalam keselamatan Yesus yang membuat keselamatan itu tidak berhenti kepada bangsa Israel saja, meskipun di Pentatuk ini menyatakan jelas tentang umat pilihan Allah, tapi juga mengacu kepada semua orang sebagai permulaannya. Maka Pentatuk mengawali metanarasi itu. Nah, sehingga Pentatuk di Perjanjian Lama bukan sebuah kitab yang asing yang harus kita tinggalkan dan kita hanya membaca PB saja, tapi Pentatuk mengawali tentang supremasi Allah, keseriusannya memandang dosa, dan juga anugerah Tuhan, sehingga semuanya ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sekian ya untuk pembahasan tentang Pentatuk ya, yang sudah ada beberapa seri ini, dan mungkin kalau ke depan akan ada tambahan, nanti pasti saya akan tambahkan untuk kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya kita akan belajar terus ya, menggali kitab demi kitab ya, untuk menggali iman percaya kita dengan lebih sungguh. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.